Itu Kalau dulu. ada job, latihannya sore, datangnya pagi. Datangnya pagi. Kalau ada Kalau nggak ada job, Kalau nggak ada job, latihannya sore, datangnya besok. itu ditendang-tendangin dulu gitu, Pak. Bangun dulu, cetin dulu ya kambing dulu. berikan komentar atau masukan, silakan kalian bisa tulis di kolom komentar. Wanjai, 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 wanjai. Yes. Taufik Adam. Yes, ketemu lagi bersama gua Os Dillinger dalam konten YouTube yang sangat setia menemani Sainers di rumah, menyapa kopi pagi. Enggak, seruput. Gila men. Kopi. Seruput Oke, syutingan lemari. Subuh. Kesempatan yang luar biasa. Kemarin itu gue ditemenin Taufik Adam dan kali ini juga masih ditemenin Taufik Adam. Menyapa kopi pagi episode 9. Ini meriah sekali karena apa? Bintang tamu gue ada 3 di sebelah kanan ini. Yang pertama dari manajer band metal yang ada di Ciputat, Bung Benny. Yo. Bung Benny. Makasih udah datang deh. Salam sehat ya. Dan selanjutnya sebelum kita ngobrol ke Bung Benny, ada temen lama gua di tahun 90-an dulu. Ya kan, dulunya dia tuh anak teater ya. Siap. Anak teater, terus dia banting tulang, bukan banting tulang, dia hijrah ke musik gara-gara dia senang musik karenanya waktu ceritanya tuh dulu waktu kecil katanya dia sempat selagi masih pakai celana SD udah nonton Saiful Tura. Ya, itu di mana, Bro? Gelora 10 November, Pak. Oke, nanti jangan kita bahas dulu. Terus dari teater dia ke musik dan sampai saat ini dia hijrah ke storyteller. Lu wajib subscribe, visit YouTube channelnya dia di Lukman Dardiri YouTube channel. Dan sekarang dia menjadi YouTuber Indonesia, men. Selamat, congrats. Wanjai, 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 wanjai. Men, makasih udah datang. Siap. Oke, nanti kita ngobrol banyak lagi. So, dan ini masih setia menemenin gua. Dia adalah seorang sosok influencer yang ya di atas kita semua lah, artinya dengan keberadaan beliau musik yang ada di Ciputat Tangsel ini tetap berkibar dan sekarang kita mau kibarkan lagi. Noise-nya luar biasa karena kita ada sirkuit di sebelah kita ini. Ya langsung aja Taufik Adam. Yes. Taufik Adam. Sehat selalu buat Uda. Amin. Ya, makasih banyak Maestro nih, maestro. Maestro men. Masih terus nemenin kita. Semoga dengan visi dan sinergi kita mau ngeblow up skup musik yang ada di Ciputat Tangsel, kita makin berjaya pastinya. Gitu ya. Betul. Yang pertama, gue mau ngobrol-ngobrol nih langsung untuk perkembangan musik di Ciputat. Yang selama ini yang lu tahu dari tahun 90-an deh. Zaman-zamannya ada scene metal atau greencore dan punk dulu, ingat kan tahun 90-an. Betul. Nah, itu gimana bedanya sama sekarang? Kalau dibilang 90-an kayaknya tua banget kita. 90-an akhir. 90-an akhir. Angka boleh tua men. Betul. Tapi penampilan dong. Semangat men. mesti Itu tetap dia. gaspol. Kita kan menolak tua. Menolak tua Iya, kita. generasi menolak tua. Jadi kalau ngomongin musik terutama di Ciputat ya. Ciputat. Memang kalau saya rasa itu ada hal yang berubah sampai sekarang. Karena waktu zaman-zaman kita waktu itu bermusik itu bukan hanya sebagai penyaluran hasrat, penyaluran hobi, tapi bukan cuma pengen tren dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang mereka bawa sehingga menjadi gairah tersendiri. Dan warnanya waktu itu musik-musik cadas, Pak. Cadas, Musik 90-an metal. ya. 90-an itu luar biasa. Hampir setiap sebulan sekali itu ada pertunjukan musik
Kalau waktu itu misalnya Sebut saja misalnya tahunannya tuh di UIN kalau nggak salah ada Grassroots Swindle. Grassroots Swindle. Kemudian ada yang Greng itu apa? Nirek tuh ya. Nirek. Kemudian ada Rapih Band. Banyak tuh. Rapih Band ada. Itu berarti dia kalau ngeband rapi tuh. Rapih orang-orangnya. Bukan bermain musik ya? Bukan Oh, iya. orangnya ganteng-ganteng. Oke. Gitu. Jadi waktu itu memang semangat bermusik di Ciputat dan sekitarnya gitu ya, dan Tangsel itu luar biasa tinggi lah gitu. Oke. Keren. Dan sekarang saya rasa kalau untuk disamakan dengan waktu itu masih belum sepenuhnya tepat gitu ya. Mungkin ada beberapa faktor sehingga gairah bermusik di Ciputat dan sekitarnya itu sekarang sedikit menurun ya. Kalaupun ada, mungkin ada beberapa komunitas yang masih tetap eksis gitu ya. Masih tetap berjuang untuk menghidupi komunitasnya, meramaikan komunitasnya. Ada juga band-band yang sekarang masih tetap eksis dan beliau lahir dari tahun-tahun era-era itu. Nah, sedikit gue potong untuk itu karena tadi kan udah ada perbedaannya di tahun 90-an sampai saat ini tuh bedanya luar biasa signifikan ya. Dan kenapa enggak? Ayo kita blow up lagi nih musik Ciputat, komunitas musik Ciputat ya paling enggak sebabnya Setangsel ya. Betul. Kita blow up lagi, kita wadahi di sini bagi lu yang punya karya, mau band kayak mau apa lagi dah misalkan. Macam-macam. Pokoknya karya-karya seniman lah ya, ya. Lu karya lu bisa kita blow up, publish di sini, promote di sini. Nanti gimana cara teknis komunikasinya nanti ada di kolom deskripsi nanti kita cantumin ya. Seperti itu. So, kalau menurut Uda gimana Da? Kemarin kita sedikit udah bahas di NKP episode 8 ya Da ya. Ya artinya eksistensi bermusik itu ramuannya apa aja nih Da? Biar tetap survive dan kedepannya eksis terus gitu Da. Ya kalau persoalan eksis sih nggak, ya seperti yang gue bilang di episode kemarin ya, nggak harus nunggu momen lah kalau untuk berkarya. Betul. Ya kan? Ya kalau memang mau eksis di musik, ya harus mencintai musik lu sendiri gitu loh. Apa masalah berkarya segala macam kan nggak harus nunggu momen lah, ya kan? Intinya pada grup-grup musik sih sebenarnya di Ciputat ini yang gue lihat sih ya kadang dalam satu grup tuh hanya 1-2 yang benar-benar ngerasa memiliki grup itu sendiri. Otomatis kalau satu grup kalau memang benar-benar mau mencintai ya harus sepakat semuanya, komitmennya berkarya ya berkarya. Nggak harus nunggu lu diundang manggung di mana-mana baru lu bikin lagu kan. Nah itu dulu. Kalau ada job latihannya sore, datangnya pagi. Kalau nggak ada job, kalau nggak ada job latihannya sore, datangnya besok. Itu ditendang-tendangin dulu. Tendangin dulu, cetin dulu kayak kambing. Makanya gue pernah denger tuh waktu band panutan gue lah Sansai Man, ya kan? Katanya lu dikasih garapan satu lagu dengan durasi 40 menit. Betul. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Ya, jadi nanti saya akan cerita yang mengklarifikasi nanti beliau ini karena beliau adalah yang karena begini Pak, kalau memang benar ya yang dikatakan oleh Uda Taufik bahwa berkesenian atau bermusik di era sekarang itu hampir sebagian besar dilandasi oleh kebutuhan-kebutuhan pragmatis. Seperti misalnya kalau ada proyek baru gelisah. Kalau nggak ada proyek nggak gelisah, gitu kan? Artinya ada dukungan pragmatisme yang disandarkan pada kesenian gitu. Dan kalau menurut saya kalau itu berlangsung terus dan bertele-tele, justru itu yang membunuh kesenian. Karena pada dasarnya kesenian itu dan kebudayaan dijalankan atas dasar kesadaran atau dasar hati nurani gitu. Nggak butuh deadline yang berupa proyek untuk berproses gitu. Dan kayaknya hal yang seperti itu dulu kita lakukan Pak. Waktu itu. Makanya kalau tadi ditanya kita pernah berlatih untuk musik 40 menit yang kemudian diedit jadi 21 menit. Itu latihannya hampir 2 tahun Pak. Dan manggungnya cuma di dalam? Manggungnya cuma di sekitar sini di Ciputat. Tapi ada juga kita pernah latihan bertahun-tahun nggak pernah dipentasin dan kayaknya nggak ada satupun personil kita yang protes. Yang protes misalnya ini pentasin ini dong. Kalau beliau ini bilang enggak. Artinya proses berkesenian waktu itu sepenuhnya didasari oleh
semangat kekeluargaan, semangat untuk menghidupi hal yang kita cintai, yaitu musik gitu. Panggilan jiwa. Panggilan jiwa Coy. Gitu. Maka betul yang dibilang oleh Uda Taufik, waktu itu memang berproses, berkesenian, tidak bertele-tele gitu, tidak macam-macam yang muluk-muluk besar gitu, meskipun itu penting gitu, tapi didasari oleh cinta. Ini yang bertanggung jawab. Dulu kita latihan 2 tahun non-stop Pak, beliau Sampai sekarang. sampai sekarang. Ya kalau menurut lu sendiri dah Ben, terkait tadi gimana sih lu bisa tetap survive di band lu nih, ya kan, di The Red Molotov ini? Mungkin eksistensinya, menjaga eksistensi itu sendiri, komitmennya itu seperti apa? Lu bisa kasih tips lah buat teman-teman di rumah. Ya kalau gue sih, kalau misalnya untuk band ya, ibaratnya sebuah keluarga aja lah. Buat keluarga, kita tahu kalau gue kan selama ini kan gue sebagai menengah ya. Oke. Karena kan gue kan harus mewadahi, dalam band itu kan ada 5 kepala. 5 kepala. Dan itu satu kepala itu beda-beda. Maunya A ini, maunya B ini, maunya C ini, maunya gitaris ini, maunya sangat complicated. Artinya bagaimana seorang manajer itu bisa mewadahi, bisa menjembatani antara satu personil dengan personil yang lainnya Untuk menjadi satu kepala. untuk menjadi satu kepala. Itu dulu deh yang penting. Key-nya itu dulu. Sebelum kita berkarya, baru kita ke misi visinya tuh. Kita mau ngapain ini, Ben? Apa kau mau sekedar tenar ya? Bagi gue sih gampang. Iya. Lu punya duit, ya kan? Lu recording, tenar. Atau lu masuk TV. Tapi kan viral. kalau ya viral lah. Kalau misalnya sekarang tuh viral. Tapi kalau dulu tuh susah banget, Bro. Gitu ya. Iya, kita harus harus grassroots lah, dari event. Bahkan ada suatu pernah juga kita nyopotin pamflet acara. Oke. Kadang pamflet acara kita copotan, kita lihat yang mainnya siapa, baru kita daftar. Itu karena sampai kalau sekarang kan enak. Semua sudah medsos, semuanya lo mau promote juga gampang. Oke. Kita tinggal main di medsosnya bagaimana, lo kencengin di medsos sekarang gampang. Kalau dulu kan susah banget. Ya artinya untuk key-nya itu jadikan band itu sebagai saudara. Emang nggak gampang. Artinya nggak gampang, kita harus kepalanya itu, kepala dari tiap personil itu kita harus pegang dulu, karakternya itu seperti apa. Itu dulu key-nya itu. Ya, setelah itu pastinya dengan sendirinya solid ya. Solid. Oke, terus sebelum ke sedikit rumors nih Cil, katanya kan band Terem ini katanya mau launching video. Oke, Sainars, kita bakal break dulu sebentar. Kita masuk di segmen berikutnya. Tetap di Menyapa Kopi Pagi episode 9. Yes, back again with me Osdi Ninja dalam Menyapa Kopi Pagi. Lanjut dari sebelumnya tadi kita ngebahas tentang gimana nih Ben menurut lo, gua sama Uda sama teman-teman di belakang ini mau membuat sebuah wadah yang menampung aspirasi daripada musisi-musisi yang ada di Ciputat, skupnya atau bahkan setangsel gitu kan. Menurut lo gimana nih? Itu bagus. Sebab yang namanya seorang musisi itu nggak lepas dari komunitas ya. Artinya di situ bisa kita saling berbagi informasi, bisa saling materi, gimana untuk listriknya. Kadang kan di situ kan banyak informasi lah yang kita. Iya. Artinya kita bangun bareng-bareng ya. Bangun bareng-bareng. Jadi di situ tidak ada yang namanya sifat egois, kita saling mendukung. Jadi jangan mentang-mentang satu band naik itu dia dengan asik dan kesendirian, padahal dia nggak tahu bahwa suka atau tidak suka, langsung atau tidak langsung, banyak orang yang mendukung. Oh, di belakang itu Di ya? belakang itu banyak orang mendukung. Kalau dalam bahasanya sekarang kan kacang lupa pada kulitnya kan. Seperti itu. Ketika lu ketiup angin makin tinggi, jangan lupa lu tetap berpijak di dan hilangkanlah semua keartisan lo, hilangkanlah semua ketenaran lo kalau ketika sudah memasuki sebuah komunitas. Kita duduk bareng, kita kopi bareng, jadi lepaskan semua ketenaran lo. Itu dalam satu komunitas. Nah, kalau menurut lu Cil gimana? Ya, ini adalah kalau menurut saya itu ide yang keren juga, bro. Keren. Karena gini, sekarang kan kita bermain di era media sosial, ya. Digital.
Dan sebuah komunitas itu, komunitas musik atau komunitas kesenian itu sekarang kan punya dua komunitas gitu ya. Komunitas pertama itu adalah komunitas fisik, mereka berkumpul, ngopi, ngobrol gitu ya. Dan kedua memang harus dimanfaatkan ya komunitas digital. Dan di Tangerang Selatan atau Ciputat kayaknya kok masih sedikit gitu bro, komunitas digital yang mengundang beberapa komunitas gitu ya, untuk bersatu bareng, untuk saling share, saling mempublikasikan karyanya gitu ya. Dan mungkin itu saya rasa ide yang top juga tuh. Idenya oke ya? Oke, lanjutkan Berarti ya itu tadi, bagi lo yang punya karya, lo gak salah ragu, lo bisa daftarkan ke channel kita. Gimana caranya nanti kita ada di kolom deskripsi kita tampilkan. Ya untuk tahap awal mungkin untuk mewadahi dari Big Sign itulah. Oke, dari boleh. podcast untuk apa? Untuk siapa yang lo punya karya gitu kan, lo bisa hubungi Big Sign. Oke, sebelum gue mau tanya-tanya sedikit tentang Red Molotov official video yang mau launching. Nah, buat teman-teman Shiners di rumah dan teman-teman komunitas musik yang ada di Ciputat Tangsel ini, jangan lupa follow Instagram Taufik_Adam29 dan YouTube channelnya itu si Rompak TV. Juga ada Lukman Dadiri YouTube channel sebagai storyteller. Lu pengen tahu tentang sejarah-sejarah kuno, Mojopahit dan sebagainya? Betul. Silakan lu tonton di situ karena itu edukasinya kental. Terus juga jangan lupa di The Red Molotov Official. Ya, nanti di situ banyak video klip kan? Video klip. Apalagi Ya yang tentang kita lah, tentang The Red Molotov itu sendiri. Jangan lupa di follow, di subscribe juga. So, gua langsung nih, gimana? Lu mau kapan nih mau ngeluarin launching video klipnya? Kalau nggak salah musik direkturnya dari kakak Uda. Udah master pakai Uda lagi. Kakak udah. abang udah berarti. Master. Abang pakai Uda. Kapan lu mau launching, Ben? Ya untuk saat ini kita masih untuk mencari tempat ya. Cari tempat ya. Tempat yang enak, yang sesuai dengan budget gitu kan. Sedang mencari lah. Nanti kita diundang dong di sana. Oh, ya? udah pasti itu. Itu udah pasti. Artinya sekarang untuk saat ini untuk kegiatan untuk awal yaitu nanti tanggal 26 insya Allah live streaming. Oh, mau live streaming katanya Live streaming di rumah. Iya. Oke. Tanggal 26 Itu di mana? di studio Woodstock. Oh, stop. Itu di Woodstock daerah mana tuh? di Masih daerah- Tangsel ya? Masih Tangsel. Nah, Masih iya. Tangsel. Artinya Tangsel bergerak. Iya, Musik masih. Tangsel. Kalau berbangkit ingin lagi. tahu nanti kalau ingin tahu tentang lagu TRM pantengin terus nanti di itu. Ada TRM TV. Ada TRM TV di Oke, ada nanti Red tanggal Molotov 26 Official. untuk live streaming. Oke dah, kalau gue pengen ke Udalida, kira-kira nanti kita stepnya mau gimana lagi ke depan Udalida? Ya intinya kita support lah semua komunitas ya atau grup-grup musisi Ciputat atau Tangsel lah. Yang mau kerjasama sama kita mau dipublis segala macam ya bisa di channel ini gitu. Jadi Big Sign gitu. Tanpa dipungut bayaran. wah itu yang penting. Iya. Itu yang Ya. penting. Lu punya single, lu punya Apalagi coba album, itu nggak band aja, musik apa aja, Ada musikalisasi puisi juga boleh, musik etnik, tradisional juga boleh, kontemporer apa aja lah berhubung musik itu lah. Berarti kalau untuk endorsement dan sponsorship kita nerima nggak di sini? Dak? Nerima lah siapa yang mau. Salah Iya. satunya ini loh, Sound Oh, asli yang ada di seputaran Tangsel, tepatnya di Pesanggerahan Queen Syarif Hidayatullah. Lu bisa mampir-mampir di sini, kopinya ini recommended, tempat yang cozy, tempatnya jadul banget. ya, Sound asli. Oke, selanjutnya gue mau ke Kancil nih. Yap. Cil, tadi gue bilang lu tuh dulunya di Sanggar Teater ya. Ya, Sebut saja namanya. Teater Sahid Masya Win Allah. Ciputat. Nah, dari situ kenapa lu ke musik gitu? Ya. Waktu itu memang semangat muda ya, namanya anak muda coy. Gitu kan lagi seru. Ngelihat yang rame-rame yang unik-unik seru-seru itu terpanggil gitu. Dan karena berhubung waktu itu di kampus lagi rame-ramenya main musik gitu ya, akhirnya terjerumus lah saya di musik. Sempat lama juga ya? Sempat lama juga dan pernah hampir jadian kita berdua, Pak. Oh begitu. Iya, Lu iya. sama siapa nih? Sama lu. Iya.
Tapi itu tanda kutip, men. Bukan tanda kutip, ya. Bukan. Karena waktu itu kita pernah jam session, kemudian mengaransemen beberapa musik-musik dengan genre yang Ini nggak apa-apa langsung ya. yang kita suka waktu itu ya. Oke. Kebetulan waktu itu kan lagi seru-serunya, dan kebetulan waktu itu sudah tergabung dalam satu kelompok band gitu ya, meskipun tidak Apa nama band lu aja? namanya lupa. Iya, terus. Nah, waktu itu bawain lagu RATM. Hey, Race Against the Machine. Again the Machine. Benar. Itu pada Dan saat itu lagi booming lagi booming-boomingnya tuh. Booming itu. awal-awal Lagunya gimana? 2000 itu. Dagadudan di Jogja. Dari Jogja. Iya kan? Iya, salah satunya gitu. Oke. Kalau pendengarannya kita itu tajam, itu begitu. Jangan itu dari Jogja itu. Benar. Kemudian ternyata musik itu nggak sekedar main di atas panggung. Oke. Gitu yang saya rasakan waktu itu ya. Karena beberapa kali pentas kemudian rame-rame seru-seruan gitu kok, kalau nggak didasari dengan gairah yang lebih besar kayaknya kok ada yang kurang. Waktu itu alat instrumen lo apa? Itu Sini. Ini apa namanya? Jimbe ya? Jimbe. Jimbe. Jadi Jimbe pertama kali dipukul di UIN itu kayaknya saya yang pukul. Bener, itu musik apa itu? Waktu itu bawa itu Iwan tuh temen dia. Wow, jadi Pas lu mainin jembe tapi suaranya beduk ya. selalu beduk. Gitu. Akhirnya waktu itu perlahan-lahan ya udah mulai dikenal alat musik tabuh gitu kan. Di komunitas yang waktu itu Sansai namanya. Sansai ya? Sansai. Dan waktu itu memang kita bermusik memang tidak didasari apa-apa gitu selain kebutuhan untuk menyalurkan sesuatu yang sampai sekarang pun kita nggak tahu apa itu. Tapi yang jelas kita mesti kumpul, bermain, kolekan, nyawa studio, latihan dan lain-lain. Dan alhamdulillah ada satu karya yang berhasil ditelurkan oleh beliau ini dengan kita sebagai pemain musiknya. Oke, buat viewers di rumah, bagi lo yang memang terpanggil untuk memberikan komentar atau masukan, silakan kalian bisa tulis di kolom komentar. Ya bebas aja men, lo mau ngasih masukan apa tentang konten ini atau channel ini. Ya, konten ini pastinya ya di Menyapa Kopi Pagi, karena apa? Dengan lo memberikan komentar, lo memberikan masukan, itu akan menjadikan konten kita ini lebih berkembang lagi. Lebih tepatnya untuk perkembangan musik, komunitas musik Ciputat Tangsel yang skupnya Tangsel, biar kita bisa terbang bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri ya. Betul. Bukan gitu ya, ya? Betul. Oke, kalau dari Uda sendiri nih, gimana? Mau ada reunian kah, Da? Tadi kan sebut-sebut tuh sindir-sindir Sansai gitu, Da? Gimana, Da? Ya reunian Sansai sih ada sih, Oh, ada. Insya Allah. Wah, Satu ini jam sebelum tunggu ini. 1 jam sebelum kiamat datang. 1 jam sebelum. Itu udah sakratin. Ya kan? Oke. Apa? Kalau Sansai itu dulu pas sama dibikin tuh awalnya Said semua dulu ya. Ya, karena Berarti gua orang teater semua. Da? karena gua pertamanya di teater Said dulu, masuknya teater Said. Nah, gua lihat di teater Said itu ya punya lah kawan-kawan di teater Said itu ada basic-basic. Wah, ini ada kemauannya juga terhadap musik dulu. Nah, makanya coba dulu dibikin, awalnya kita main yang itu dulu ulang tahunnya UIN ya. Ya. Ya di auditorium dulu itu. Nah, terus lama-lama gue lihat nih kenapa nih UKM berdiri sendiri-sendiri, ya kan? Harusnya nggak boleh gitu. PSM ada, paduan suaranya ada, teater ada, musik juga ada. Nah, kenapa nggak kita satuin aja nih? Akhirnya Sansai gue seret keluar lah. Itu di Gang Buntu ya. Betul. Nah itu personilnya seluruh UKM lan. Seluruh UKM. Nah intinya gue bikin itu dulu biar nggak bawa bendera masing-masing gitu lah. Nih biar cair satu sama lainnya. Lu tuh dunia kesenian tuh ruang lingkupnya kecil loh. Oke. Tapi nggak ada lu kotak-kotakan seperti itu. Suatu saat lu akan saling membutuhkan, akan saling berkolaborasi bareng. Gue bikin lah dulu, ada yang dari Riak itu, ada yang dari Said, PSM, itu semua ada. Nah, bisa dibilang itu adalah sebagai cerminan bahwasanya kita akan membuat satu wadah yang bersinergi satu. Kan gitu ya. Iya. Betul. Sansai itu dibikin dulu bukan orientasinya buat ngejob ya. Bukan. Enggak. Gua gimana kawan-kawan itu dulu mencintai proses dulu deh. Oke kita latihan 2 tahun nggak mau manggung. Ini latihan aja nih. Ya manggung aja lu deh gua. Gua maunya latihan. Maksud gua mau bikin dulu nih teman-teman di sini kecanduan latihan tuh gimana sih? Fondasi Nah. bener ya. Betul. Berproses itu loh. Proses
Ya alhamdulillah itu pada kuat-kuat dulu kan. Latihan jam 1, selesai jam 6, nggak bakalan selesai jam 6 sebelum pulang dia dari buntu, ntar ujung-ujungnya megang gitar lagi, megang alat lagi, akhirnya sampai jam 12 malam. Ya begitu. Jam 2 malam, Pak. Aha. Kebetulan saya waktu itu lagi nginep di kosan dia. Dibangunin, Pak. Ngulik. Jal, bangun, Jal. Coba tabuin, Jal. Kenapa sambil merem? Dia gini-gini. Wah ini menarik nih. Nah, ini seru nih. Tapi tetap ya panggilan jiwa itu, men. Panggilan Ya, jiwa. iya. Coba kalau anak-anak sekarang mungkin belum tentu mau kayak gitu. Iya, Belum nyampe. betul. Oke, so sebelum gua akhiri untuk sesi episode kali ini, kita bakal silaturahmi ke gimana kabarnya Koin yang kebetulan katanya si Bayu itu lagi kolaborasi sama Bolai Para. Secara ofisial mereka membuat video dan ya di Tangsel juga lagi gencar-gencar masalah ini, men, live streaming di Woodstock gitu ya. Iya. Di situ ada ya Kayaknya lagi Ivan happening John banget Paul itu, itu iya. ya di Terakhir tuh yang lo upload itu. ya ada The Nasib The The Massive. Massive. Ada takeover juga di sana. Ada apa tuh? Next. Yang Geger, ada Geger juga di sana. Kebetulan nanti The Red Molotov juga bakalan live streaming Tanggal di sana. 26. Ya nantikan September. officialnya nanti seperti apa. So kalau gua ke lu, Ya. Phil, gimana tadi pertanyaan yang sama deh? Gimana nih kita ngebangun komunitas? Ya. Biar kita ya nggak kalah-kalah banget dari komunitas Bandung musiknya yang berkembang pesat. Siap. Kalau untuk menjaga komunitas sebenarnya fondasi yang terpenting itu adalah adanya rasa nyaman, Pak. Nyaman. Satu dengan yang lain. Nyaman berproses, kemudian nyaman mengeluarkan ide, gagasan, dan yang terpenting keputusan yang diambil oleh komunitas itu nyaman buat semua orang. Nyaman. Tanpa harus melihat gue senior, gue Betul. milenial, Oh, gitu ada. ya, enggak ya. Enggak ada itu. Betul. Harus dihilangin. Harus dihilangkan. Senior di kampus, Betul. Senior di kampus dah. Nah, udah di atas panggung sama semua. Sama. Jadi itu sama rata. rasa nyaman itu, Pak. Dan nyaman itu bisa muncul kalau satu dengan yang lainnya saling tahu. Oke. Oh, beliau ini seorang manajer yang bandnya itu bukan hanya satu kepala, tapi di satu kepala itu banyak banget kepala-kepala yang lain. Oke. Misalnya, beliau ini salah satu personilnya itu dosen. Dosen Ada yang di Kemenag, kemenag, Jack. ada yang Gojek dan ventriloquist. ada yang coach dan ventriloquist, bahkan ada yang guru dan juga seorang influencer. Ya, dia ini Tuh, orang- udah disebut itu, men. Udah disebut, ya. Gue jadi gak enak. Artinya kan harus Benny sebagai seorang manajer kan harus mengetahui, Oke. tahu bagaimana karakteristiknya, tahu bagaimana sikap dan pola pikir mereka orang gitu ya. Setelah tahu baru kemudian saling kenal. Oke. Dia kenal gua kenal lu orangnya begini dan lain-lain. Tapi kalau itu udah ada tuh baru rasa nyaman muncul. Oke. Kalau sudah nyaman tuh berpuluh-puluh tahun ngeband meskipun udah jadi dosen, meskipun udah jadi guru macam-macam tetap utuh gitu komunitasnya. Jadi kuncinya kalau menurut saya rasa nyaman satu dengan yang lain, Pak. Jadi berarti poinnya dari Bung Kancil itu nyaman. Kalau Betul. dari Bung Benny bisa gua ambil tarik kesimpulan bahwasanya kita harus saling peduli, saling support untuk berkembang satu sama lain bersama-sama. Oke, Shiners di rumah, waktu juga yang memisahkan, men. Durasi kita juga udah lumayan. So, tapi jangan khawatir, kita di Menyapa Kopi Pagi tetap mendatangkan narasumber-narasumber atau influencer, motivator yang akan memberikan secara tidak langsung edukasi, informasi. Terima kasih. Keep watching Menyapa Kopi Pagi. Jangan lupa tetap di Big Sign Big Sign Entertainment, Entertainment. Red Molotov official YouTube channel, Lukman Dadiri YouTube channel, dan Sirompak TV dari Taufik Adam. Terima kasih. Keep watching. It's me, Ozzy. Bye. Bye. Thank you.